terdengar ada udara yang keluar. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau kita buka keran ini kecil aja. Halo sahabat Shimizu, kembali berjumpa dengan saya. Dalam video kali ini saya kembali akan membahas tentang pompa PL122 bit, yang mana kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menjadikan pompa ini sebagai pompa pendorong atau pompa booster. Nah, pompa booster itu kan biasanya dilengkapi dengan flow switch ya. Jadi di sini pompa PL122 bit ini kita akan lengkapi juga dengan flow switch. Nah, apa gunanya flow switch ini? Flow switch ini bertujuan agar pompa ini bisa dijalankan secara otomatis, yaitu ketika nanti keran dibuka maka pompa akan hidup secara otomatis, dan ketika keran ditutup maka pompa pun otomatis akan mati sendiri. Nah, apa sih keistimewaan menggunakan pompa PL122 bit ini sebagai pompa pendorong? Tentu saja kita memanfaatkan keistimewaan pompa ini, yaitu dia memiliki bodi plastik, yaitu plastik PP, yang mana ini plastik yang kokoh ya dan kuat. Nah, keistimewaannya kalau pakai bodi plastik ini kan kita udah tahu bahwa dia tidak mudah berkarat ya. Tentu saja tidak mudah berkarat karena dia terbuat dari plastik ya. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya memasangkan ya. Ini kan ketika kita beli pompanya seperti ini ya. Ya, ini saya tambahkan kaki biar dia lebih kokoh. Nah, kemudian sahabat Shimizu bisa membeli flow switch ini secara terpisah. Flow switch ini kan biasanya diperuntukkan untuk pompa booster, yaitu PB158 bit dan PB228 bit ya. Nah, sahabat Shimizu bebas mau memilih yang untuk PB158 atau 228 ya. Sama saja bisa difungsikan untuk pompa PL122 bit ini. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Ketika sahabat Shimizu membeli flow switch ini, ya sebetulnya ada fitting-fitting tambahan, tapi terserah sahabat Shimizu bisa menggunakannya, bisa juga tidak. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara memasangkannya. Nah, memasangkan flow switch ini sebaiknya diposisikan dalam posisi mendatar ya. Karena dia harus posisi mendatar, tentu tidak bisa langsung dipasangkan di outletnya atau discharge-nya seperti ini. Dan kita harus memiliki fitting ya, seperti elbow misalkan, atau orang nyebutnya keni gitu ya. Nah, karena di rumah saya pas nggak ada keni, maka sebagai bapak-bapak yang kreatif ya, kita harus bisa memanfaatkan yang ada di rumah. Jadi saya bisa menggunakan T, yang mana ini berfungsi sebagai keni atau elbow ya. Terus ke atasnya nanti kita akan tutup ya. Di sini ada fitting-fitting, pada intinya di sini ini hanyalah untuk menutup ya gitu. Baik, sekarang kita akan mulai pemasangannya, yaitu dengan cara memasangkan ini di discharge seperti ini. Lalu kencangkan secukupnya ya. Untuk mengencangkan ini ya tidak perlu harus sangat kuat sekali ya, tapi yang penting dia cukup kuat gitu aja loh. Karena apa? Ini kan semuanya terbuat dari plastik ya. Jadi kalau kita menggunakan kunci pipa misalkan ya, jangan sekuat tenaga, karena sekuat tenaga kita mungkin bisa merusak fitting di sini ya. Jadi ini biasanya sih saya menggunakan tangan aja, kalaupun perlu kunci itu ya secukupnya ya. Baik, setelah sudah di posisi seperti ini, sebetulnya posisi ini nggak harus ke sini ya. Terserah bagaimana rangkaian perpipaan di sahabat Shimizu, disesuaikan aja. Kalau misalkan discharge-nya harus ke sana ya ke sana, harus ke sana ya ke sana gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa pasangkan flow switch kita seperti ini. Ya, ingat ya, selalu di posisi horizontal atau mendatar. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan pasangkan pengkabelannya. Baik, untuk pengkabelannya sebagai berikut ya. Sahabat Shimizu perlu ketahui dulu bahwa pompa ini dia memiliki kabel yang berisi 3 lajur seperti ini ya. Yang mana warna kuning dan hijau ini adalah ground, kemudian untuk fasanya itu berwarna coklat, kemudian netralnya berwarna biru. Nah, ini sama dengan kabel dari PLN ya, warnanya pun bersesuaian. Nah, kalau pompa ini kita operasikan tanpa otomatis, biasanya itu ya yang biru ketemu biru, coklat ketemu coklat, hijau kuning ketemu hijau kuning ya, seperti itu saja.
Namun kali ini karena kita akan menggunakan otomatis berupa flow switch ya, maka di sini ya kabel dari flow switch itu ada dua. Ya benar, biasanya itu dia datang dengan ada colokannya. Nah, colokannya ini perlu dihilangkan atau dipotong sehingga kita bisa memasangkannya bersama kabel-kabel di sini. Nah, ketika dipotong maka isinya adalah dua seperti ini. Nah, di sini warna biru dan coklat ini tidak menjadi masalah, ini dibolak-balik. Ini hanyalah sekedar karena warna dari kabelnya aja. Jadi warna kabel ini tidak perlu kita bedakan mana fasa, mana netral ya. Ini tidak pengaruh, kita boleh membolak-baliknya. Baik, sekarang bagaimana cara menyambungkannya? Ayo kita mulai ya. Baik, sekarang kita akan memasangkannya. Kita mulai dengan menghubungkan kabel groundingnya seperti ini. Selanjutnya kabel netral. Nah, yang terakhir adalah kabel fasa. Nah, kabel fasa ini kita tidak langsung hubungkan. Karena apa? Kalau kita langsung hubungkan maka pompa ini dia akan jalan secara manual ya, atau tidak otomatis. Nah, agar dia menjadi otomatis maka satu kabel kita hubungkan ke flow switch seperti ini. Nah, kabel berikutnya kita hubungkan juga ke flow switch seperti ini. Selanjutnya kita bisa membungkusnya dengan isolasi seperti ini agar tidak terjadi korsleting. Oke, sekarang sudah saya isolasi semuanya. Selanjutnya kita akan isolasi sekali lagi untuk menutupi semuanya agar lebih aman lagi. Baik, akhirnya kita udah pasangkan perpipaannya seperti ini. Nah, ini prinsip yang perlu dipahami ya, bahwa sumber air dari booster atau pompa pendorong itu harus lebih tinggi dari pompanya, dan kemudian titik penggunaannya itu harus lebih rendah daripada pompanya. Ya, sumber lebih tinggi, kemudian ke pompa, kemudian ke pemakaian lebih rendah, seperti itu ya. Nah, tentang aksesoris-aksesorisnya itu terserah sahabat Shimizu. Kalau menyukai di sini dipasangkan klep atau valve seperti ini, silakan saja. Kalau mau langsung silakan juga. Sedangkan di sini ya terserah, sama juga ya. Boleh dipasangkan di sini ada klep, boleh juga tidak. Yang penting prinsipnya adalah seperti tadi itu ya, sumber di atas, pompa di sini, kemudian pemakaian di bawah. Baik, sekarang kita akan colokkan ini ke listrik, lalu kita akan coba apakah dia bisa berfungsi dengan baik. Baik, sekarang kabel sudah saya colokkan ke sumber listrik, kemudian di sini keran masih tertutup, di sini keran masih tertutup. Kita akan mulai dengan cara membuka keran yang di sebelah sana dulu. Nah, sekarang air harusnya sudah mulai masuk ke sini, tapi karena di sini masih ada udara, ketika ini kita buka, mungkin pompa belum akan hidup ya, karena dia akan mengeluarkan udara dulu. Kita lihat aja bagaimana reaksi dari pompa ini ya. Sekarang listrik udah masuk ya. Baik, kita perhatikan, kita buka dulu sini. Terdengar ada udara yang keluar. Nah, ternyata berhasil ya. Coba sekali lagi. Baik, berhasil dengan baik. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau kita buka keran ini kecil aja. Nah, ternyata pompa tidak hidup ya. Nah, disinilah fungsinya flow switch tersebut ya. Jadi flow switch ini dia baru hidup kalau kebutuhan air di sini banyak, yaitu lebih dari 3 liter per menit. Sedangkan kalau kita butuhnya sedikit seperti ini, ya pompa tidak perlu hidup. Karena apa? Kan kita jadi hemat listrik ya, karena kita butuhnya sedikit, pompa tidak perlu hidup. Tapi kalau kita butuh banyak, kita buka lebar, maka pompa akan hidup. Perhatikan. Nah, seperti itu. Jadi batasannya adalah di bawah 3 liter per menit ya, maka pompa tidak akan hidup. Tapi kalau kebutuhan di atas 3 liter per menit, barulah pompa hidup.
Baiklah, demikian tadi cara menjadikan pompa PL122 bit ini menjadi pompa booster atau pompa pendorong, sehingga sahabat Shimizu bisa mendapatkan air yang lebih bersih karena pompanya adalah pompa yang tidak mudah berkarat. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video lainnya.